Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Yesus Putramu menanggung beban dosa kami, beban sakit, penderitaan, salib hidup kami. Sekecil, sebesar apapun ditanggung oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bukan hanya itu, Engkau memberikan kepada kami keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Yesus, semakin mengenal Yesus, semakin mencintai Yesus dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam 2 hari yang lalu, dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja dilukiskan tentang kengerian kehancuran Yerusalem. Kerajaan Yehuda yang dibangun oleh Daud, Salomo, akhirnya hancur luluh berantakan. Kalau boleh dikatakan itu juga karena sebab dari Daud dan Salomo sendiri. Ya, karena dosa-dosa mereka yang berakibat pada pada kerajaan kemudian. Kita ingat bahwa Daud ya, dikejar-kejar, bahkan diperangi oleh anaknya sendiri. Bayangkan Mbak, ya. Daud raja yang besar, agung, mulia, toh pada akhirnya juga mau kekuasaan mau diambil oleh anak-anaknya. Ya. Demikian juga Salomo dengan ratusan istri dan gundik-gundiknya, sehingga ia bersekutu dengan Baal-Baal lain, dewa-dewa lain di sekitarnya. Dan itu akhirnya mempunyai akibat kepada kerajaan kemudian. Lalu kerajaan Daud ya, kemudian pecah dari Yehuda dan Samaria. Lalu mereka kemudian menyembah dewa-dewa sekitar mereka. Di sanalah mulai dari kehancuran 2 kerajaan ini. Dan mereka dibuang ke Babilonia, ke Kasdim, ke negara-negara Asyur, bahkan sangat mengerikan. Ya. Bait Allah dihancurkan, dibakar, rumah-rumah dibakar, orang-orang diasingkan, dibuang. Bahkan Sedekia, anak-anaknya dibunuh di matanya sendiri, Raja Sedekia, di depan matanya. Dan Raja Sedekia dibutakan matanya, diarak di muka umum, dipermalukan, diperkosa, dihina. Nah, bacaan pertama hari ini dari kitab Ratapan sangat bagus melukiskan situasi yang demikian. Dilukiskan bahwa itu semua karena dosa mereka, kejahatan mereka yang berpaling dari Allah. Itulah akibat dari dosa, akibat menjauh dari Tuhan dan bersekutu dengan kekuasaan-kekuasaan lain. Dari kitab Ratapan dikatakan demikian, tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Dihancur luluhkan, dirantakan, tak ada nabi, tak ada pemimpin, tak ada hakim, dibiarkan seperti sengsara, seperti padang gurun. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Ya. Karena luas bagaikan lautlah reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan dikau? Ya. Mereka juga dibuang ke pembuangan. Dan meskipun nanti dibuang ke pembuangan, ternyata di dalam pembuangan pun kitab suci ditulis. Ya. Dalam semangat pencarian diri, semangat kehendak Allah mereka, menurut cerita, menurut kisah bahwa beberapa kitab suci ditulis ketika mereka dalam pembuangan. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Ya, jadi mereka diminta mengeluh meratap. Ya, demikianlah bangsa Israel. Demikianlah orang yang jatuh dalam dosa. Demikianlah kejahatan orang yang bersekutu dengan kekuatan lain. Jadi kita sungguh harus hati-hati dengan godaan-godaan di sekitar kita yang mungkin mempengaruhi pikiran kita untuk menjauh dari Tuhan, menjauh dari Allah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang Allah sendiri. Saudaraku terkasih, dan itulah salah satu dari dosa kesombongan, keangkuhan manusia yang bersandar kepada dirinya sendiri. Dan kalau boleh kita katakan, di zaman ini itu juga sangat kuat yang disebut dengan absolutisme, relativisme. Jadi
relatif itu tergantung dari saya. Kebenaran itu tergantung dari saya. Saya punya kebenaran, kamu punya kebenaran. Semua orang sesuai dengan apa yang dia anggap benar. Orang bersandar kepada kekuatan sendiri, kehebatan sendiri. Bahkan di tempat lain di daerah Eropa, orang mulai tidak percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya di Eropa, di Indonesia juga sudah mulai orang nggak percaya. Ya, dia percaya pada kekuatan, kehebatan dia sendiri. Nah, maka dengan COVID ini mungkin suatu peringatan juga bagi kita. Apa yang mau kita sandarkan dalam hidup kita? Ya, kekayaan harta diri kita sendiri habis. Nah, disitulah kita lihat apa yang sebetulnya yang mau disampaikan. Salah satu pesan disampaikan kepada kita lewat COVID ini adalah kerendahan hati. Ya, kerapuhan, keberdosaan, ketidakberdayaan. Ya, apa yang bisa kita lakukan di saat seperti ini? Orang takut, gelisah. Dengan orang tanpa gejala, tiba-tiba siapapun terkena. Kita mau apa ya? Sesuatu musuh yang tak kelihatan dari mata kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini mungkin suatu peringatan yang sangat berharga bagi kita. Supaya kita menyadari kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita, keberdosaan kita. Yang harus kita sadari sebagai bagian dari kesadaran kita akan dosa. Karena tiga hal penting yang harus kita sadari dalam proses pertobatan, yaitu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, ya, Tuhan yang tetap mencintai kita, apapun juga mungkin kesalahan dan dosa kita. Ya. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang tidak balas dendam, Tuhan yang membawa kita untuk mengerti dan memahami siapakah Tuhan itu, seperti diuraikan diberitahu oleh Yesus ketika dengan perumpamaan anak yang hilang itu. Itulah Tuhan kita, Bapa kita. Tetapi yang kedua, unsur kedua adalah keberdosaan kita. Ketika mungkin COVID ini bisa membuat orang berdosa, tapi bisa juga membuat orang menjadi keras kepala. Bisa juga demikian. Bukan lagi pelajaran-pelajaran yang berharga, tetapi menjadi sesuatu yang udahlah, biasalah, semua orang seperti itu. Ya. Jadi bukan sekedar kembali ke seperti dulu, tetapi kembali bertobat untuk mengandalkan diri dan kerapuhan dosa kita. Dan ketiga adalah bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang karena keluar biasaan dia, karena cintanya kepada kita. Ya. Ketiga hal itu harus kita sadari sebagai bagian proses pertobatan hidup kita masing-masing. Nah, bacaan Injil hari ini memberikan contoh kepada kita seorang yang sangat rendah hati, seorang perwira tentara Romawi. Sekali lagi, perwira tentara Romawi yang punya kedudukan. Perwira itu boleh dikatakan orang yang punya posisi yang penting, yang mempunyai anak buah yang cukup besar. Dan dia bisa memerintah anak buah dengan pangkat yang lebih rendah. Dan di atas dia ada perwira yang lebih tinggi. Anda bayangkan seorang yang punya kedudukan orang Roma yang seperti ini. Tetapi dia peduli dengan hambanya. Saya yakin hambanya itu adalah orang Yahudi. Ya. Nah, kenapa si perwira ini begitu peduli, begitu care dengan hamba yang sakit ini? Mungkin sudah ada relasi yang baik di antara mereka. Mereka saling melengkapi, saling membantu, saling mengasihi sebagai bagian dari keluarga dari perwira itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar pembantu ya dengan majikan, tetapi lebih saya kira demikian. Karena si perwira itu datang sendiri kepada Yesus. Dia tidak meminta seseorang kepada Yesus, tidak mengutus seseorang, tapi dia datang sendiri dan minta kepada Yesus. Hambaku sedang sakit keras, ya, mau mati, ya, dia sangat menderita, sakit lumpuh, berbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Nah, sangat mengherankan bahwa Yesus dengan cepat, aku akan datang menyembuhkannya. Ya, mungkin Yesus sudah kenal hati orang si perwira ini, mungkin ya. Jadi dia langsung menjawab, ya aku mau datang. Ya. Tetapi si perwira itu mengatakan, nggak usah datang, katakan saja maka hambaku akan sembuh. Yang doa yang selalu kita ulang
ya, sebelum komuni itu, datanglah Tuhan, bersabdalah, hambamu ya akan sembuh. Yesus kagum akan iman dari perwira itu, karena dia mengatakan, saya adalah seorang perwira. Ketika saya mengatakan kepada utusan, katakan saja, lalu akan terjadi. Demikian pula saya dari atasan saya kepada saya. Jadi suatu gerakan hierarkis ya. Jadi diberikan kepada ini, kepada bawahannya, bawahan kepada bawahannya lagi. Nah, jadi itu juga suatu iman yang luar biasa ketika Yesus memandang, melihat perwira itu, melihat hati. Yesus melihat hati manusia. Nah, maka Yesus memuji perwira itu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Bahwa ada utusan yang datang kepada perwira itu, bahwa anak, supaya dia pulang. Dan pada saat itu dikatakan, itu pada jam Yesus mengatakan anak itu sembuh, anak itu sembuh. Ya. Dan Yesus mengatakan, pergilah, pulanglah. Terjadilah seperti yang engkau katakan. Jadi maka pada saat itu juga sembuhlah hamba itu. Jadi Yesus tidak datang kepada perwira, ke rumah orang tersebut. Tetapi Yesus mengatakan bahwa hambanya akan sembuh. Tepat seperti dia katakan itu, hamba itu sembuh. Dan Yesus mengaguminya. Ya, saudaraku yang terkasih, kita belajar banyak dari perwira ini. Apa? Kerendahan hati. Ya. Dan keyakinan, kepercayaan akan sabda Tuhan. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa kenapa kita bergaul akrab dengan sabda Tuhan. Kitab suci sebagai salah satu ungkapan dari pengenalan kita akan Yesus. Kita harus semakin kenal Yesus. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah kenal Yesus. Tidak bisa. Ya. Harus berkembang, harus tumbuh. Pengenalan itu, pemahaman, keyakinan, sampai keyakinan dalam bahwa Yesus mencintai, mengasihi aku. Dan itu butuh terus-menerus bergaul dengan kitab suci. Setiap hari mendengarkan, membaca, ya, sebagai sarana untuk bertemu dengan pribadi Yesus yang penuh kasih itu. Maka seperti perwira itu, dengan Yesus terjadi dialog, terjadi komunikasi, terjadi suatu keakraban yang mesra di antara mereka. Dan itu yang harus menjadi sesuatu kekuatan dalam diri kita. Meskipun di bagian selanjutnya bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang, demam, berbagai macam penyakit, setan diusir, segala macam itu semua. Ya. Tapi tidak dikatakan terjadi suatu percakapan, suatu dialog, suatu percakapan yang akrab, yang mesra, ya, di mana Yesus mengatakan sesuatu. Ya. Mungkin juga harus begitu ketika Yesus menyembuhkan orang, ketika Yesus mengusir setan dengan segala macam sakitan itu. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, dari kitab Nabi Yesaya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Jadi jangan sampai ada malapetaka dalam hidup kita, ataupun anggota keluarga kita, ataupun keturunan kita, siapapun juga. Kalau kita dengan penuh kerendahan hati datang kepada Yesus, menjalin komunikasi, ketika kita terjadi keakraban, hubungan yang dekat dengan Yesus, dan saling mengerti, saling memahami, maka akan terjadi keselamatan, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka saudaraku yang terkasih, mari kita bergaul dengan kitab suci, ya, bergaul dengan kitab suci sebagai suatu makanan yang the best food yang harus kita jalankan. Tidak mudah, saya tahu. Kita seringkali berbagai macam alasan, takut atau cemas atau capek atau letih, lalu membosankan dan seterusnya. Agak dipaksa. Saya tahu agak dipaksa sedikit.
supaya kita mengalami sendiri seperti itu. Ya. Saudaraku, mari kita mohon rahmat supaya kita mengalami perjumpaan, mengalami kedekatan dengan Tuhan Yesus lewat kitab suci. Saya menganjurkan kepada Anda, bukalah Bible Learning by Father Joseph. Buka, baca, renungkan setiap hari satu video. Kita renungkan, lalu apa maknanya itu bagiku? Meditasio. Jadi meditasio itu bukan hanya duduk diam merenung berpikir, tapi kita bertanya apa itu maknanya bagiku. Lalu kontemplasio. Lalu Tuhan mau bicara apa padaku? Hambamu mendengarkan. Lalu itu meresap dalam diri kita. Kita diam, kita hening, kita doa. Dan setiap hari itu kita masukkan dalam diri kita. Dan akhirnya kita akan pelan-pelan Tuhan akan datang hadir bersama kita. Mendengarkan kita. Menyembuhkan penyakit kita. Menghibur kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Ya, jadi apa? Coba Anda buka setiap hari. Saya sangat menganjurkan teks itu luar biasa. Romo Yosef. Bagus. Ya. Kita masuk, kita selami. Dengan media medsos yang demikian ini kita belajar, mendengarkan, tetapi juga teks kitab suci harus kita buka. Ya, kita harus membaca satu persatu, ayat satu-satu, lalu kita merenungkan bagian-bagian tersebut. Lalu meditasio. Apa artinya bagiku? Lalu yang kedua, kontemplasi. Apa yang Tuhan katakan kepadaku secara pribadi. Dan kita ungkapkan doa-doa kita. Semoga kecintaan kita akan kitab suci, kecintaan kita akan Yesus membuat kita berani meluangkan waktu yang sebaik mungkin demi iman kita semua. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menunjukkan kepada kami kehancuran Yerusalem. Dan itu diratapi oleh umat Israel karena dosa. Bantu kami ya Bapa supaya kami mendengarkan Engkau dengan lebih baik lagi lewat kitab suci yang telah Kau berikan kepada kami. Sebagai makanan yang terbaik yang boleh kami nikmati. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.